Assalamualaikum, terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jangan lupa di subscribe dulu, tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Mungkin di antara kalian ada yang memang sudah familiar banget dengan istilah strabismus. Tetapi ada juga mungkin di antara kalian ada yang tidak paham, bahkan tidak tahu sama sekali apa itu strabismus. Nah, jadi strabismus itu adalah suatu gangguan atau kelainan pada mata yang lebih dikenal kalau di Indonesia itu adalah mata juling. Tetapi di video kali ini bukan masalah strabismus atau mata juling yang akan saya bahas, karena saya pernah ngebahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan strabismus atau mata juling di video saya yang sebelumnya. Jadi di video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana caranya menghadapi orang-orang di sekitar kita jika kita adalah termasuk kepada bagian orang-orang yang memiliki atau yang mempunyai gangguan kelainan strabismus atau mata juling. Tapi sebelum saya masuk kepada pokok pembahasan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kenapa saya ingin membuat video ini. Nah, seperti yang tadi saya bilang, sebelumnya saya pernah membuat video yang berkaitan dengan strabismus atau mata juling. Dan ketika saya lihat respon dari kalian, para subscriber saya, atau mungkin yang tidak subscribe juga menonton, nah lumayan banyak respon dari kalian semua gitu ya. Tetapi ketika saya perhatikan, entah itu dari komentar yang masuk langsung di video itu, kemudian yang masuk melalui DM Instagram ataupun yang melalui Messenger ataupun yang melalui WhatsApp, bahkan ada yang langsung calling saya ke nomor pribadi saya mengatakan bahwasanya di antara mereka atau di antara kalian yang mempunyai gangguan strabismus atau mata juling kebanyakan mengalami insecure, ketidakpercayaan diri yang berlebihan. Bahkan ada di antara mereka yang berbagi pengalaman dan sharing kepada saya mengatakan bahwa mereka justru ada yang sampai kehilangan kepercayaan diri mereka sendiri karena memiliki kekurangan strabismus. Dan yang mendorong saya lebih ingin membuat video ini adalah kebanyakan di antara respon itu atau dari komentar-komentar, dari yang sharing ke saya, kebanyakan di antara mereka adalah anak-anak yang baru belasan tahun, bahkan remaja-remaja yang baru akan beranjak dewasa. Langsung aja kita masuk kepada pokok pembahasan. Jadi ada pertanyaan, Kak, gimana caranya menghadapi orang-orang di sekeliling kita, orang-orang di sekitar kita, jika kita adalah termasuk kepada orang-orang yang memiliki kekurangan atau kelainan pada mata kita, yaitu strabismus atau mata juling. Sebelumnya saya akan mengatakan bahwa segala sesuatu yang saya sharing kepada kalian, entah itu di video sekarang ataupun di video-video sebelumnya, itu semua berdasarkan pengalaman pribadi saya, segala sesuatu yang sudah saya lakukan dan memang ada hasilnya, dan hasilnya saya rasakan itu positif gitu. Makanya itu berani saya bagi ke kalian dengan harapan kalian juga bisa ngelakuin itu dan kalian juga bisa berhasil melakukan itu sama dengan seperti saya. Kalau ibaratkan kalian bertanya bagaimana caranya Kak menghadapi orang-orang di sekeliling kita, karena memang kadang kebanyakan problem yang dimiliki oleh orang-orang yang berkekurangan seperti saya, strabismus atau mata juling, itu pasti ada kendala-kendala tersendiri, bahkan ada kebingungan tersendiri bagi kita sebagai penderita gitu. Apalagi kalau ibaratkan respon dari orang-orang sekitar itu nggak positif atau ada penolakan, ada bahkan tidak menerima dengan baik gitu ya. Kadang ada kebingungan tersendiri. Itulah juga yang saya alami. Respon dari orang sekitar kita lah yang membuat kita sebagai seorang yang menderita kelainan strabismus atau mata juling, itu yang membuat kita bingung. Respon dari mereka lah yang memicu kebingungan kita. Kita kadang bingung harus berbuat apa, kita harus bagaimana, harus seperti apa menyikapinya, apa sih yang harus kita perbuat untuk menghadapi respon-respon tersebut. Karena memang respon dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, itu respon mereka semuanya nggak sama. Jadi ada yang responnya baik, ada yang responnya buruk, ada yang responnya menerima, dan ada yang menolak. Ada yang responnya biasa saja, tetapi ada responnya yang meremehkan. Kalau kalian bertanya, Kak, lalu bagaimana caranya? Kalau kita bicara masalah cara, sebenarnya ada 3 cara.
Mungkin bisa juga disebut sebagai 3 solusi, bisa juga disebut sebagai 3 prinsip, terserah kalian lah itu mau nyebutnya apa gitu ya. Tetapi ada 3 cara atau 3 poin yang memang harus dilakukan atau bisa kalian pilih salah satu di antara 3 ini. Nah, jadi yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah untuk orang-orang di sekitar kalian yang merespon, khususnya yang merespon tidak baik kepada kekurangan yang kita miliki sebagai seorang yang mempunyai kelainan strabismus. Cara pertama kalian bisa melakukan dengan masa bodoh. Jika kalian adalah orang-orang yang termasuk kepada orang-orang yang cuek, kalau memang kalian bisa melakukan yang pertama ini, cara yang pertama ini adalah kalian bisa ya masa bodoh gitu. Jadi terserah lu deh, lu mau ngomong apa, lu mau ngejuling-julingin gue, lu mau ngejereng-jerengin gue, lu mau ngatain gue apa, bodoh amat deh, terserah lu deh gitu. Ibaratnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau memang kalian bisa secuek itu, bisa setidak peduli itu dengan kata-kata mereka yang kalian terima ke diri kalian, it's okay, baik gitu. Kalau memang kalian bisa secuek itu dan memang tidak ada efek ke psikis kalian gitu, kalian bagus-bagus aja gitu. Kalau memang kalian bisa secuek dan setidak peduli itu dengan omongan dan kata-kata mereka ke diri kalian gitu. Tetapi untuk saya pribadi, jujur, untuk cara yang pertama ini saya nggak bisa. Saya tidak bisa melakukan itu karena saya nggak bisa cuek dengan perlakuan mereka ke saya, dengan kata-kata mereka ke saya nggak bisa gitu. Nah, kalau ibaratkan kalian adalah tipe orang yang bisa melakukan cara yang pertama ini, it's okay, bagus gitu. Nah, terus cara yang kedua adalah dengan kalian ya udahlah sabar. Jadi caranya lebih agamis gitu loh. Lebih ke ya udahlah, orang mau berbuat jahat sama kita kek, mau ngapain, mau ngomong apa, terserah. Yang penting sabar aja, ngedoa, nangis sama Allah, curhat, biarin Allah aja yang ngebales gitu. Kalau memang kalian bisa melakukan cara yang kedua ini, saya acungin jempol dan memang itu lebih bagus gitu. Karena itu lebih mendekatkan kita ke Allah dan memang lebih memasrahkan diri. Ya udahlah, ya Allah, gimana kamu aja gitu. Orang terserah, jadi orang ngata-ngatain kita apa, ya udah nggak kita bales. Kita cuman udah biar Allah aja yang ngebales gitu. Tapi untuk saya pribadi, saya pun tidak bisa menggunakan cara yang kedua. Cara yang pertama saya tidak bisa, cara yang kedua pun saya tidak sanggup untuk melakukan itu. Nah, kemudian ada juga cara yang ketiga. Jadi cara yang ketiga ini adalah take and give. Menerima atau memberi dan menerima. Jadi intinya adalah take and give ini, ketika kita menerima atau ketika kita diberi sesuatu yang baik, maka kita akan menerima dan kita akan memberi yang baik juga. Simpelnya gini, lu baik, gua baik. Lu rese, gua rese. Lu ramah, gua ramah. Kayak gitu intinya. Tetapi pada intinya adalah dari ketiga cara ini, semuanya itu membutuhkan pemikiran. Jadi yang dimaksud dengan pemikiran kayak gini, semuanya itu bermain dengan pemikiran kalian. Jadi sudut pandang atau cara berpikir kalian itulah yang memang harus kalian rubah. Jadi kalau untuk peribahasa saya sendiri nih ya, jadi kita itu harus bisa mensugesti diri kita sendiri, harus bisa memacu diri kita sendiri dengan cara pemikiran kita itu dirubah kayak gitu. Jadi kekuatan terbesar kita sebenarnya ada di pola pikir kita, ada di cara berpikir kita kayak gitu. Nah, kenapa saya tidak bisa melakukan cara yang pertama, yaitu dengan masa bodoh? Karena apa? Ketika saya pernah mencoba hal itu, dulu saya mencoba hal itu, saya mencoba cuek, saya mencoba masa bodoh, tapi ternyata nggak bisa. Karena apa? Ketika hal itu terjadi ke diri saya, ada yang mengatakan saya juling, jereng, bahkan menyebut nama saya pun tidak gitu. Mereka lebih memanggil saya dengan kekurangan saya. Itu psikis saya tertekan. Kenapa saya tidak bisa secuek itu, tidak semasa bodoh itu? Karena semakin saya diam, semakin saya ngerasa bahwa saya adalah orang yang paling lemah, yang gak bisa ngelakuin apapun gitu. Justru malah tambah cengeng, tambah lemah. Itu kalau ibaratkan, kenapa sih saya nggak bisa pakai cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kenapa saya nggak bisa melakukan yang kedua? Saya udah berpasrah diri aja sama Allah, menyerahkan bahwa udahlah biarin Allah aja yang balas. Kenapa saya nggak bisa menggunakan cara itu juga? Jadi kayak gini, saya tekankan kepada kalian,
Ada kalanya kita itu harus bisa ngebela diri kita sendiri tanpa mengandalkan siapapun, tanpa mengandalkan bantuan dari siapapun, tanpa harus menunggu pertolongan dulu dari orang lain, tanpa harus menunggu pembelaan dulu dari orang lain. Ada kalanya kita harus melakukan itu. Contoh, orang lagi perang. Anggap aja apa yang kita alami ini, kita lagi perang dengan orang-orang yang memang sedang meremehkan kita kayak gitu. Apakah kita akan berdiam diri, udah nyerahin ke Allah, udahlah biarin aja masalah menang atau enggak, udah gimana Allah aja. Tetapi kita harus berjuang dulu baru bisa menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah kayak gitu. Nah, itulah yang saya pegang. Jadi ketika saya tidak bisa melakukan hal yang kedua ini, maka yang saya pilih adalah cara yang ketiga. Jadi take and give. Saya memberi dan menerima dan memberi. Jadi simpelnya kayak gini, bahasa mudahnya kayak gini. Lu baik, gue baik. Kalau ibaratkan lu rese, gue bisa kok rese. Kayak gitu. Jadi ketika hal itu terjadi, memang kadang-kadang adalah kendalanya bagi kita, orang-orang yang mempunyai kekurangan strabismus, kadang yang menjadi kendala kalian untuk melakukan take and give itu. Jadi baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Kalian itu kadang-kadang berpikirnya kayak gini, nggak enak, malu, terus udahlah biarin aja. Kadang kayak gitu. Nah, rasa nggak enak itulah, rasa tidak enak kalian itulah yang kalau lama-lama ditimbun, lama-lama dibiarkan, lama-lama nggak enak terus kalau mau ngejawab, nggak enak terus kalau ngelawan, nggak enak terus kalau ngebales. Lama-lama rasa nggak enak itu berubah menjadi rasa takut buat kalian sendiri. Kalau tadi saya mengatakan bahwasanya kalian itu harus bisa mensugesti pemikiran kalian sendiri oleh pemikiran kalian sendiri, kayak gitu. Contoh kayak gini, dulu saya pun pernah mengalami hal ini. Ketika saya akan melawan, ketika saya akan menjawab omongan-omongan mereka, saya berpikir, aduh nggak enak buat ngejawabnya, nggak enak buat ngebalesnya. Seketika itu otak saya mencoba mensugesti diri saya sendiri dengan seperti ini. Kayak di sinetron gitu. Jadi kayak ada kembaran kita yang keluar ngomong kayak gini, hey Henny, dia aja untuk mengatakan hey Juling, hey Jereng, dasar Juling, dia aja untuk mengatakan itu dan melakukan itu ke diri kamu, dia itu nggak ada berpikir buat nggak enak ke kalian. Kenapa kalian harus mikir nggak enak buat ngebales itu? Jadi kayak gini, dia aja untuk melakukan hal itu ke kalian, dia nggak mikirin perasaan kalian kayak gimana. Jadi buat apa kalian mikirin perasaan dia ketika kalian akan membalas itu? Kayak gitu. Nah, saat itulah saya langsung oke, harus saya balas, harus saya jawab. Karena apa? Kalau kita diam, itu semakin ngejadi-jadi. Kalau kita nangis, apalagi semakin ngebesar mereka keberaniannya, justru kita yang semakin down dan ambruk, tidak berani untuk menjawab, tidak berani untuk melawan, bahkan tidak berani untuk hanya sekedar ngebela diri kalian sendiri tuh kalian nggak berani kayak gitu. Jadi yang saya pakai adalah yang itu, yang ketiga itu. Jadi ketika ada orang yang melakukan hal itu ke saya berpikirnya kayak seperti itu. Coba kalian berpikir logika kayak gini. Ketika kalian tidak, kalian tidak membalas gitu. Terus kalian mau ngapain? Mau ngandelin orang gitu buat ngebela kalian? Kalian nungguin ada orang yang ketika kalian dikatain sama orang, ketika kalian dijereng-jerengin, dijuling-julingin, diremehin sama orang, kalian diem dengan harapan nungguin ada orang yang bakal ngebelain kalian? Hello, kalian cemen banget kalau kayak gitu. Kalian nungguin ada orang yang ngebelain kalian, terus kalian cuma nangis orang lain yang ngebelain kalian gitu? Sekarang nggak ada lagi yang namanya pahlawan kesiangan tuh, nggak ada. Kalau ibaratkan yang satu ngelihat meremehkan, yang lain ikutan. Karena apa? Lu nggak berani ngelawan, lu nggak berani berontak, lu nggak berani ngejawab. Hello, mereka makin asik memperlakukan lu seenaknya aja. Terus lu bakalan cuma nunduk, nangis, atau enggak kalian bakal ngomong kayak gini, nggak boleh kayak gitu, nanti gini ceramahin mereka. Yang ada kalian itu ditinggalin pergi. Jadi cara itu nggak gua pakai. Kalian itu jangan secemen itu, jangan selemah itu. Ibarat gini, kita contoh ambil yang paling lemah deh.
Kalian dikata-katain kayak gitu, diem aja. Terus kalian cuma nangis. Datang nih pahlawan kesiangan ngebelain kalian. Coba pikir, pola pikir kalian coba pikir kayak gini. Memangnya kalian gak bisa ngelakuin apa yang dilakuin oleh orang yang ngebelain kalian itu? Kalian gak bisa tah ngelakuin itu sendiri? Coba dong, ayo dong, maju dong diri kalian itu. Jangan ketika kalian mendapatkan perlakuan itu kalian cuma diem, ngerasa minder seolah-olah kalian itu adalah orang yang paling tidak berdaya untuk melawan itu. Hello, kalian itu jangan mengandalkan orang lain, mengandalkan orang tua yang akan ngebela kalian. No, kalian harus bisa ngebela diri kalian sendiri. Jangan cuma diem, jangan cuma diem. Tetapi satu, untuk kalian, pesan saya, kalian jangan hanya cuma bisa ngejawab, jangan hanya cuma bisa ngelawan, tetapi kalian harus punya potensi di otak kalian. Kalian harus punya kecerdasan yang bisa kalian tunjukin ke mereka. Gitu. Jadi kalian bukan cuma bacot doang, modal bacot ngomong sana sini, berani sana sini, tetapi otak kalian nol. Itu jangan. Jadi harus ada prestasi yang kalian tunjukin juga. Makanya itulah ketika kalian melakukan atau diperlakukan seperti itu harus dijadikan senjata terbesar buat kalian, kekuatan terbesar kalian, itu harus jadi the power buat kalian. Itu. Jadi ketika kalian menghadapi itu justru bukan kalian lemah, lembek, nangis, meratapi seolah-olah kalian itu orang yang paling lemah, yang gak bisa apa-apa, terus cuma nangis doang, nungguin ditolongin sama orang. Hello, jangan diem, jangan berpikir seolah-olah kalian adalah orang yang paling mempunyai kekurangan. Masih banyak di luar sana yang mempunyai kekurangan strabismus seperti kalian. Apalagi buat kalian yang masih remaja-remaja, yang masih muda-muda, jangan diem, please, jangan diem, naik, lawan. Karena kalau ibaratkan nggak dilawan oleh kalian, kalian mau nungguin siapa yang lawan? Kalau kalian nggak ngebela diri kalian, kalian mau nungguin siapa yang ngebela kalian? Hello. Kalau kalian bilang, iya kak, lu sih gampang, cuma ngomong-ngomong doang. Justru kita yang ngelakuinnya yang susah. Saya berani ngomong kayak gini ke kalian, apalagi bagi kalian yang memang usianya di bawah saya, umur di bawah 32 tahun, itu saya anggap kayak adik saya sendiri, kayak teman saya sendiri. Sebelum kalian merasakan itu, saya terlebih dahulu yang merasakan itu. Sebelum kalian yang mencoba melakukan hal itu, saya sudah terlebih dahulu melakukan hal itu ke mereka semua, kayak gitu, untuk membela diri saya. Karena saya saat itu berpikir nggak ada lagi yang bisa ngebela saya nggak bisa ngandelin orang lain, nggak bisa mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Terus kalian nunggu dikasihanin sama orang lain? No, please, kalian mampu, kalian bisa. Bahkan ada yang sharing ke saya, mereka juga adalah bagian dari yang sedang merintis mencoba menjadi YouTuber. Karena kekurangan yang dimiliki, yaitu strabismus atau bermata juling, mereka nggak berani menampilkan wajah mereka, cuma bikin tutorial suara doang yang kedengeran karena rasa minder, nggak fokus bisa ngelihat layar. Hello, kalau kalian terus-terusan ngerasa kayak gitu, kalian nggak naik-naik, kalian nggak berbuat perubahan di diri kalian, kalian tidak memberanikan diri, dan kalian buang rasa minder itu dari diri kalian, kalian kapan akan membuktikan kepada orang-orang yang meremehkan kalian kalau kalian itu bisa lebih dari mereka? Kalian itu bisa berbuat apa yang tidak bisa dibuat oleh mereka. Kalian itu bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh mereka. Kapan kalian bisa membuktikan hal itu? Kalau kalian terus-terusan minder, terus-terusan malu, terus-terusan tidak percaya diri. Sekarang saya tanya, memangnya apa yang kalian dapetin dari rasa malu? Memangnya apa yang kalian dapetin dari rasa tidak enak untuk melawan? Memangnya apa yang kalian dapetin dari rasa minder itu sendiri? Nggak ada. Yang ada kalian cuma ngedapetin makin down. Cuman itu doang yang kalian dapetin. Nggak ada yang lebih, yang manfaat lagi yang kalian dapetin dari hal malu, nggak enak, minder. Jadi please, mulai dari sekarang kalian coba dong bangkit, naik, bangun diri kalian sendiri, buktikan ke mereka kalau kalian itu bisa ngelakuin apa yang tidak bisa dilakuin oleh dia. Kalau kalian itu bisa berbuat sesuatu melebihi mereka, kalian bisa membuat sesuatu yang tidak bisa dibuat oleh mereka. Seterusnya adalah untuk orang tua, khususnya kepada ibu yang memang lebih sering bersama anaknya.
Kadang ada sesuatu yang menurut saya keblinger, mewajarkan sesuatu yang memang tidak sewajarnya. Contoh, anaknya memiliki kekurangan strabismus, kemudian ada anak-anak kecil yang mengatakan, "Hey, kamu mah matanya jereng, kamu matanya juling." Lalu orang tua membiarkan dan mewajarkan dengan mengatakan bahwa wajar, namanya juga anak kecil, ngomongnya asal aja. Hello. Yang namanya anak kecil itu seperti adonan kue. Jadi enggaknya bagus, enggaknya anak itu tergantung dari adonan awalnya. Jadi etika anak itu dibangun sejak dia kecil. Jangan biarkan ketika hal itu terjadi ke anak Anda. Kalaupun itu terjadi di depan orang tua si anak yang ngomong ke anak kita, tegur. Karena apa? Ketika anak satu ini mengatakan atau berani mengatai anak Anda, maka temannya yang lain pun akan mengikuti ketika Anda tidak stop di dia. Contoh, Anda membiarkan, kemudian si orang tuanya mengatakan, "Wajar Bu, namanya juga anak kecil." Hello, itu tidak bisa dikatakan kategori wajar. Ya. Jadi Anda sebagai orang tua harus ada tindakan untuk men-stop itu semua, karena ketika nanti tidak Anda stop anak itu untuk berkata seperti itu, teman-teman dia yang lain akan mengikuti apa yang dilakukan oleh si anak tersebut ke anak Anda. Maka ketika hal itu terjadi kepada anak Anda jangan cuma senyum, diam, menyaksikan anak Anda diperlakukan seperti itu oleh teman-temannya karena rasa tidak enak untuk menegur anak tersebut karena ada orang tuanya. Jangan seperti itu, Bu. Anda adalah orang tua, support utama untuk anak Anda. Apalagi jika usia anak tersebut masih kecil, masih butuh pembelaan dari Anda. Karena tidak menutup kemungkinan jika Anda tidak melakukan teguran, Anda tidak stop di anak ini, di satu anak yang memperlakukan anak Anda seperti itu, tidak menutup kemungkinan ketika mereka jauh dari jangkauan Anda, mereka bermain tidak dalam pengawasan Anda, teman-temannya yang lain akan mengikuti, mengatai anak Anda dengan juling, jereng, sampai nanti itu bisa saja terbawa nanti ke masa dewasa mereka. Jadi ketika sudah dewasa pun mereka tidak aneh lagi dengan ngatain, juling, jereng ke anak Anda. Apa Anda sanggup menyaksikan hal itu terjadi ketika nanti dia bahkan sudah dewasa, sudah remaja? Jadi intinya adalah yang bisa membela diri Anda sendiri adalah Anda sendiri. Bukan orang lain, bukan orang tua, bukan orang yang di sekeliling kalian. Jangan mengandalkan siapapun untuk membela kalian, tapi andalkanlah diri kalian. Dan berpikirlah kalian itu bisa. Jangan pernah berkata tidak bisa. Ketika kalian berkata tidak bisa, maka kalian sudah pasti tidak bisa. Tetapi kalian kalau ibaratkan berkata saya bisa, tanamkan di diri kalian saya bisa melakukan itu, maka kalian akan bisa melakukan itu. Nah, jadi teman-teman, ada salah satu di komentar yang mengatakan bahwa, "Kak, gimana kalau ibaratkan kita bikin satu grup WhatsApp khusus orang-orang penderita pantat juling supaya kita bisa sharing, bisa berbagi ke teman-teman yang lain." Dan memang mungkin bisa saja memotivasi ada di antara kalian yang memang mempunyai kekurangan strabismus tetapi berhasil sukses di dalam hidupnya, itu kan juga bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang lain gitu. Nah, makanya itu saya di sini akan mengajak kalian semua yang memang mempunyai kekurangan mata juling atau strabismus, kalian bisa bergabung di grup WhatsApp yang akan saya buat di grup tersebut gitu. Nanti akan saya share nomor WhatsAppnya ke kalian. Jadi bagi kalian yang memang ingin bergabung, silahkan kunjungi nomor WhatsApp tersebut. Ini aja yang bisa saya bagi kepada kalian semua. Terima kasih sekali lagi, semangat. Kita bisa dan kita bisa, yakinlah kita bisa lebih dari mereka yang mungkin merasa dirinya normal. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu, tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum.